Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita memulaikan hari yang baru ini, kita akan memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami sampai dengan hari ini. Pemeliharaan Tuhan yang begitu indah boleh kami rasakan, dan sepanjang hari Tuhan kami yakin berkat Tuhan juga menyertai kami. Dan sebelum kami memulaikan kegiatan kami mau memuji Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan tanah hati yang terbaik, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Puji Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah rendah hati. Mari kita buka Matius pasal 18 ayat yang keempat. Matius 18 ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Merendahkan diri dalam beberapa terjemahan yang saya baca itu
diartikan sebagai humble himself. Merendahkan diri sama dengan humble himself. Tema ini sudah sering diangkat oleh banyak orang. Kita sudah sering dengar juga tentang kerendahan hati. Tetapi tidak mengapa kali ini kita ulang kembali, karena firman Allah memang perlu kita dengar berulang-ulang ya, supaya itu melekat di hati kita. Nah, rendah hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak sombong atau tidak angkuh. Rendah hati merupakan kata sifat, yaitu kata yang menerangkan sifat, keadaan watak, dan juga tabiat dari seorang atau binatang atau benda. Jadi dengan kata lain, kata rendah hati adalah sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Ada beberapa kebiasaan dari orang yang rendah hati yang bisa kita pelajari. Saya ambil 3 bagian saja. Yang pertama, mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Ayat pokok yang barusan kita baca muncul dari situasi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Mereka bertengkar tentang siapa yang dapat dianggap sebagai yang terbesar di antara mereka. Petrus mungkin merasa dia yang lebih tua, oh aku yang terbesar. Atau mungkin Yohanes yang merupakan murid yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata, aku kan dikasih sama Tuhan, jadi akulah yang terbesar. Tetapi apa kata Yesus? Kita bisa baca dalam Matius 23 ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, kalau kita mau menjadi terbesar, dahulukan orang lain. Orang yang rendah hati, fokusnya tidak kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Yang kedua, selain mendahulukan orang lain, orang yang rendah hati juga suka mendengarkan. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Di zaman sekarang, di mana semua serba instan, semua orang sibuk dengan urusannya sendiri, semua serba terburu-buru, perlu ada orang-orang yang mau memberi telinganya untuk mendengarkan keluhan, mendengarkan permasalahan teman, dan membawa masalah itu dalam doa. Menguatkan teman-teman seiman sehingga tangan yang lemah dikuatkan dan lutut yang mulai goyah dapat teguh kembali. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Sudahkah kita berterima kasih hari ini? Sudahkah kita berterima kasih untuk orang-orang di sekitar kita? Kita tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Sejak kita lahir sampai kita menutup mata, kita butuh orang lain di sekitar kita. Sekecil apapun bantuan yang kita terima, jangan lupa berterima kasih. Selalu ingat akan kebaikan-kebaikan yang kita terima dan tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Di dalam bahasa Sunda, Matius 18 ayat 4 ini berbunyi, nu bakal pangpunjulna di karajaan sawarga, nyaeta anu daek ngahandapkeun maneh, jeung boga hate saperti hate budak leutik. Miliki sifat rendah hati dan miliki juga hati seperti hati anak kecil. Anak kecil tidak menyimpan dendam atau sakit hati. Anak kecil mudah melupakan kesalahan orang lain. Supaya kita boleh menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, milikilah sifat rendah hati dan milikilah juga hati seperti hati seorang anak kecil. Rendah hati tidaklah diperoleh dalam jangka pendek, tetapi lewat proses demi proses yang kita dengan rela menerimanya. Contoh terbaik adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus mengajak kita untuk belajar kepadanya karena ia lemah lembut dan rendah hati. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hak yang perlu dipertahankan. Itu sebabnya Allah
sangat meninggikan Dia. Sebagai ayat terakhir, mari kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sekali lagi, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu memiliki sifat rendah hati seperti yang Engkau ajarkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan Yesus kami merasa kamilah yang terbaik, kamilah yang harus diperhatikan. Tetapi firman Tuhan kali ini mengajarkan supaya kami boleh mendahulukan orang lain, supaya kami boleh mendengarkan dan boleh mengucapkan terima kasih untuk setiap bantuan yang kami terima. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi setiap permasalahan umat-umat-Mu, apapun yang dihadapi oleh mereka Tuhan, biarlah Tuhan menolong, Tuhan berikan jalan keluar. Entahkah masalah ekonomi, masalah keluarga, hubungan suami istri, ataupun dengan orang tua, dengan anak Tuhan, biarlah Tuhan ikat kami semua dalam tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin sepanjang hari ini berkat Tuhan menyertai kami. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus